Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sabira dengan NIM 1524011. Nama saya Zahra Aulia dengan NIM 1524019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komposit polimer. Dosen pengampunya adalah Ibu Erlina Oktariani. Dalam video ini kita akan membahas mengenai multiwall, karbon nanotube, dan peranannya dalam material komposit. Dan di video ini kita akan membahas struktur, sifat, tantangan, dan aplikasi MCNT Multiwall Carbon Nanotube. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi, sejarah, struktur, sifat, hingga kelemahan MCNT. Sebelumnya, apakah ada yang tahu definisi MCNT? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Saya, Raisa Sabira, akan menjelaskan definisi MCNT terlebih dahulu. Multiwall Carbon Nanotube atau MCNT adalah salah satu bentuk nanomaterial karbon yang memiliki bentuk tabung silinder tersusun dari beberapa lapisan grafena yang digulung secara konsentris. Grafena adalah material karbon yang terdiri dari satu lapisan atom karbon yang tersusun rapat dalam pola heksagonal seperti sarang lebah. Bayangkan lembaran grafit yang bisa kita temui pada pensil, tetapi diambil hanya salah satu lapisan atom karbonnya, lalu digulung menjadi sebuah tabung. Jika tabung itu terdiri dari satu lapisan, disebut SWCNT atau Single Walled Carbon Nanotube. Sedangkan jika terdiri dari banyak lapisan, maka itu disebut MCNT. Struktur berlapis ini menjadikan MCNT unik dibandingkan dengan bentuk karbon lain seperti grafit, grafena, atau fullerene. Dari segi ukuran, diameter MCNT biasanya berkisar antara 10 hingga 15 nanometer. Sedangkan panjangnya bisa mencapai beberapa mikrometer. Karena bentuk dan dimensinya ini, MCNT masuk dalam kategori nanomaterial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat MCNT. Penelitian mengenai karbon nanotube dimulai pada awal 1990-an, ketika ilmuwan Jepang Sumio Iijima pertama kali mengamati struktur nanotube melalui mikroskop elektron. Setelah penemuan itu, riset tentang nanotube berkembang pesat. Pada akhir abad ke-20, muncul berbagai teknik sintesis seperti chemical vapor deposition atau CFD yang memungkinkan produksi nanotube dalam jumlah lebih besar. Seiring perkembangan teknologi, MCNT mulai diaplikasikan di berbagai bidang. Pada awalnya, fokus riset hanya pada karakterisasi struktur dan sifat mekaniknya. Namun, saat ini, MCNT digunakan sebagai bahan penguat komposit, adiktif konduktif, bahkan bahan aktif pada elektroda baterai. Jadi, bisa dikatakan MCNT berkembang dari sekedar temuan unik di laboratorium menjadi material masa depan dengan potensi aplikasi sangat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan klasifikasi. Secara struktur, MCNT bisa dianggap sebagai beberapa tabung grafena yang digulung dan saling melingkar. Bentuknya mirip pipa berlapis-lapis yang saling bersarang. Ada beberapa jenis MCNT yang diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, jumlah dinding tabungnya. Yang kedua, ukuran diameter luar dan dalam. Yang ketiga, panjang tabung yang dapat bervariasi dari nanometer hingga mikrometer. Dan yang keempat, tingkat kemurnian setelah sintesis. Dan yang kelima, jenis fungsionalisasi permukaan. Misalnya, apakah sudah diberi gugus OH, COOH, atau NH2 untuk memudahkan pencampuran dengan matriks polimer. Klasifikasi ini penting karena sifat MCNT dalam komposit sangat dipengaruhi oleh ukuran, kemurnian, dan apakah ia terdispersi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, berat jenisnya rendah. MCNT sangat ringan, sehingga rasio kekuatan terhadap beratnya sangat tinggi. Hal ini sangat penting untuk aplikasi di bidang transportasi, misalnya otomotif dan dirgantara. Dan yang terakhir, luas permukaan besar. Karena berukuran nano, MCNT memiliki luas permukaan spesifik yang besar. Akibatnya, ia mampu berperan sebagai titik tumbuh atau nucleation site yang membantu pembentukan mikrostruktur baru dalam komposit. Selanjutnya, kita akan membahas bahan dan pemrosesan MCNT. MCNT diproduksi melalui beberapa metode seperti chemical vapor deposition, arc discharge, atau laser ablation.
Namun, MWCNT yang dipakai dalam penelitian komposit umumnya berupa MWCNT komersial dengan kemurnian sekitar 90%. Masalah utama dari MWCNT adalah aglomerasi. Karena daya tarik antar nanotube cukup kuat, MWCNT mudah sekali menggumpal. Jika ini terjadi, sifat-sifat unggulannya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan teknik pemrosesan khusus seperti ultrasonik untuk mencegah aglomerat. Yang kedua adalah penambahan surfaktan agar MWCNT lebih mudah terdispersi dalam cairan. Dan yang ketiga, fungsionalisasi kimia. Misalnya, menambahkan gugus COOH atau OH agar lebih mudah berikatan dengan matriks polimer. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan MWCNT. Walaupun sifatnya luar biasa, MWCNT juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aglomerasi. Jika terdispersi dengan baik, MWCNT justru melemahkan sifat komposit. Yang kedua adalah kinerja menurun pada dosis tinggi. Penambahan MWCNT yang terlalu banyak bisa menurunkan performa. Contohnya, pada semen, penambahan lebih dari 0,03% berat justru membuat kekuatan menurun. Yang ketiga adalah kesulitan pemrosesan. Dibutuhkan langkah tambahan seperti sonikasi atau fungsionalisasi yang membuat biaya produksi meningkat. Dan yang keempat, kompabilitas rendah. Tanpa modifikasi, MWCNT tidak mudah bercampur dengan matriks nonpolar seperti polietilena. Yang kelima adalah isu kesehatan. Karena ukurannya nano, MWCNT berpotensi berbahaya jika terhirup oleh manusia, sehingga perlu penanganan hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Aulia. Terima kasih kepada Raisya Sabira yang sudah menjelaskan bagian awal tadi dengan sangat jelas dan sangat menarik pembahasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana multi-walled carbon nanotube ini dapat memberikan perubahan yang signifikan pada material komposit, perannya dalam proses polimerisasi, serta bagaimana manfaat dan juga pengaplikasiannya dalam berbagai bidang pada industri. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba bayangkan material seperti epoksi, HDPE, atau bahkan beton yang biasa kita jumpai. Secara umumnya material-material ini dia memiliki kelebihan, tetapi tetap memiliki kekurangannya. Misalnya epoksi, dia keras, tapi dia mudah retak. HDPE ringan, tapi agak lentur dan juga tidak konduktif. Beton kuat, tetapi rentan mengalami retak mikro dan memiliki pori-pori yang besar. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat membuat material-material ini menjadi lebih kuat dan lebih multifungsi? Nah, di sini multi-walled carbon nanotube mulai berperan besar pada efek multifungsi pada komposit polimer. Pada polimer seperti epoksi, multi-walled carbon nanotube dia tidak cuma meningkatkan kekuatan tariknya saja, tetapi dia juga meningkatkan kekakuan dan juga ketahanan ausnya. Sekaligus dapat membuatnya lebih konduktif listrik dan panas. Jadi jika dibayangkan bahan yang awalnya isolator, dia bisa berubah menjadi konduktor hanya dengan sedikit penambahan multi-walled carbon nanotube. Nah, ini membuktikan bahwa multi-walled carbon nanotube bukan hanya sebagai filler pengisi, tapi dia bisa benar-benar mengubah sifat material ini secara fundamental. Dalam konteks komposit polimer, kelebihan multi-walled carbon nanotube cukup jelas. Pada konsentrasi kecil, multi-walled carbon nanotube ini dia bisa meningkatkan modulus, kekuatan tarik, ketahanan aus, serta dapat memberikan konduktivitas listrik dan thermal yang sebelumnya polimer murninya itu dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, lalu hal ini bisa memungkinkan penggunaan komposit multi-walled carbon nanotube untuk aplikasi ringan berdaya tinggi, misalnya komponen otomotif, pelindung EMI, sensor, dan substrat elektronik
fleksibel dengan keuntungan rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi. Penelitian pada polikarbonat atau polimer ABS hybrid menunjukkan bahwa penempatan dan juga distribusi multi-walled carbon nanotube di fase tertentu, misalnya preferensi ke fase polikarbonat dan penggunaan compatibilizer, dapat menghasilkan performa elektromagnetik dan juga mekanik sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi kekurangan ataupun batasan multi-walled carbon nanotube pada komposit polimer juga sangat signifikan dan perlu dikelola. Yang menjadi masalah utamanya itu adalah aglomerasi, atau aglomerasi itu merupakan penggumpalan karena gaya van der Waals antar nanotube yang kuat. Aglomerasi ini mengurangi area antar muka efektif dan menciptakan titik lemah yang justru dia dapat menurunkan sifat mekanik dan juga konduktivitas si komposit tersebut. Selain itu, memiliki ambang dosis optimal. Jadi penelitian pada semen misalnya menunjukkan bahwa 0,01 Wt% multi-walled carbon nanotube dia ketika ditambahkan atau sebagai filler dia bisa memberikan perbaikan pada komposit tersebut secara signifikan. Tetapi melebihi 0,03 Wt% dia dapat memberikan efek yang buruk justru karena gumpalan atau si pembentukan pori internal yang tidak diinginkan. Pada polimer, viskositas olahan meningkat dan proses pencampuran menjadi lebih sulit saat konsentrasi si multi-walled carbon nanotube ini naik, sehingga memerlukan metode dispersi khusus, ultrasonikasi, master batch melt mixing, surfaktan atau fungsionalisasi yang menambah biaya dan juga kompleksitas produksi. Sebelum ditambahkannya multi-walled carbon nanotube, polimer seperti polikarbonat ataupun polimer ABS atau epoksi dia bersifat isolator elektrik dan juga dia relatif lemah terhadap keausan mikro. Semen memiliki porositas tinggi dan juga rentan retak mikro. Setelah ditambahkannya multi-walled carbon nanotube pada dosis yang optimal dan dispersi baik, komposit menunjukkan struktur mikro yang menjadi lebih padat, pengisian pori halus, dan juga perbaikan sifat mekanik, serta konduktivitas listrik ataupun thermalnya. Misalnya pada beton hybrid multi-walled carbon nanotube atau silica foam compressive strength dapat meningkat 12% dan autogenous shrinkage berkurang. Namun, efek ini hanya terlihat bila multi-walled carbon nanotube terdispersi baik dan juga dosisnya dikendalikan. Selain itu, dengan fungsionalisasi kimia, misalnya menambahkan gugus COOH ataupun OH di permukaan multi-walled carbon nanotube, ikatan antar fasenya menjadi lebih reaktif dan juga lebih stabil. Selanjutnya, polimerisasi. Multi-walled carbon nanotube ini bukan monomer. Dia tidak ikut membentuk rantai polimer baru, tapi dia berperan dalam proses polimerisasi polimer lain sebagai media ataupun tempat tumbuhnya rantai polimer. Contohnya, pada proses in situ polymerization, di mana monomer seperti epoxy resin atau methyl methacrylate dipolimerisasi langsung di sekitar permukaan multi-walled carbon nanotube. Nah, karena prosesnya terjadi di permukaan nanotube, rantai polimernya tumbuh langsung menempel pada multi-walled carbon nanotube-nya, menghasilkan ikatannya yang jauh lebih kuat antara filler dan juga matriks polimer. Jadi bayangkan kalau misalnya multi-walled carbon nanotube tanpa fungsionalisasi dia hanya menempel, maka multi-walled carbon nanotube yang difungsionalisasi ini menyatu dengan jaringan polimer membentuk struktur yang lebih kompak dan juga efisien dalam mentransfer gaya. Hal ini menjadikan distribusi tegangan dalam komposit jadi lebih merata sehingga materialnya tidak mudah patah ataupun retak saat menerima beban. Selanjutnya, manfaat multi-walled carbon nanotube. Multi-walled carbon nanotube memiliki banyak banget manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya di berbagai bidang industri. Yang pertama, sebagai penguat mekanik. Dengan modulus elastisitas mendekati 1 TPa, multi-walled carbon nanotube bisa meningkatkan kekuatan tarik dan juga kekakuan polimer secara signifikan.
Misalnya, komposit epoksi multi-walled carbon nanotube bisa menjadi 2 kali lebih kuat dibandingkan epoksi murni. Yang kedua, sebagai penghantar listrik, multi-walled carbon nanotube ini mampu membentuk jalur konduktif dalam polimer isolator, dan ini penting banget untuk aplikasi antistatik material atau bahkan sensor tekanan yang berbasis polimer konduktif. Yang ketiga, sebagai penghantar panas. Karena konduktivitas thermalnya dia sangat tinggi, multi-walled carbon nanotube ini sering digunakan dalam aplikasi thermal management, misalnya pada pelapis pendingin elektronik ataupun panel surya. Yang keempat, sebagai pengisi pori. Jadi di material seperti semen, multi-walled carbon nanotube ini dia bisa masuk ke pori-pori kecil, pori-pori mikrob, dan memperbaiki struktur internal, membuat beton jadi lebih rapat dan juga lebih awet atau tahan lama. Yang kelima, sebagai stabilisator energi. Dalam baterai lithium ion, multi-walled carbon nanotube memperbaiki jalur elektron sehingga efisiensi pengisian dan juga pelepasan daya menjadi lebih baik. Bahkan di superkapasitor, multi-walled carbon nanotube bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Selanjutnya, apa saja aplikasi dan kegunaan multi-walled carbon nanotube? Yang pertama, bidang energi. Multi-walled carbon nanotube digunakan dalam elektroda baterai lithium ion, superkapasitor, dan fuel cell. Di sini, multi-walled carbon nanotube membantu meningkatkan konduktivitas listrik, efisiensi, dan juga umur pakai baterai. Yang kedua, pada bidang konstruksi, dalam semen dan beton, multi-walled carbon nanotube meningkatkan kuat tekan, menahan retak mikro, dan juga memperpanjang umur bangunan. Bayangkan kalau misalnya teknologi ini diterapkan di infrastruktur besar seperti jembatan ataupun gedung tinggi, jadi strukturnya itu bisa menjadi lebih awet dan juga pastinya lebih aman. Selanjutnya yang ketiga, pada bidang polimer teknik. Pada material seperti HDPE ataupun epoksi, multi-walled carbon nanotube menjadikan produk akhirnya lebih ringan tapi juga tetap kuat. Contohnya pada bagian kendaraan, bagian interior pesawat, komponen olahraga seperti raket dan juga helm. Yang keempat, pada bidang elektronik. Penggunaan atau pengaplikasiannya, karena sifat konduktif dan fleksibel, multi-walled carbon nanotube sering dipakai dalam pembuatan sensor gangan, sensor gas, bahkan layar fleksibel. Bayangkan di masa depan, layar ponsel digulung ataupun bisa dilipat tanpa rusak. Salah satunya ini berkat teknologi berbasis nanotube seperti ini. Yang kelima, pada bidang nanofluid dan pendinginan, pengaplikasiannya yaitu multi-walled carbon nanotube ini digunakan pada cairan pendingin untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Ini bisa diaplikasikan di sistem pendingin panel surya sehingga energi yang dihasilkan bisa menjadi lebih stabil. Selanjutnya pada bidang biomedis, meskipun masih dalam tahap penelitian, multi-walled carbon nanotube mulai dieksplorasi untuk drug delivery system dan tissue scaffold, yaitu media untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Tapi tentu penggunaannya harus dikontrol dengan sangat hati-hati karena masih ada potensi isu toksisitas. Jadi kesimpulannya, multi-walled carbon nanotube merupakan material karbon nanoskal yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dia mampu memperbaiki sifat mekanik, listrik, dan juga thermal pada komposit, serta dapat memberikan fungsi baru pada material yang sebelumnya tidak ada. Tetapi kelemahannya juga perlu diperhatikan seperti aglomerasi, kesulitan dalam pemrosesan, dan juga isu kesehatan. Jika digunakan dengan dosis yang sesuai atau optimal dan juga teknik pemrosesan yang sudah sesuai ataupun tepat, multi-walled carbon nanotube ini bisa menjadi solusi material di masa depan pada berbagai bidang, mulai dari energi, konstruksi, polimer, teknik, elektronik, hingga kesehatan. Dan video pembahasan mengenai multi-walled carbon nanotube dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.